wa alaihil i'adatu, dan wajib bagi dirinya untuk mengulang sholat apabila air sudah ada gitu. Wal mutawassitatu sairun aibaqin najasati. Najis yang berikutnya adalah setelah mughalazah dan juga mukhaffafah, wal mutawassitatu, najis mutawassithah. Sairun, sisa ya. Ai baqin najasati, yaitu sisa dari najis-najis mughalazah dan mukhaffafah. Jadi sisa selain daripada najis mughalazah dan juga najis mukhaffafah adalah najis mutawassithah. Begitu ya. Summa'lam. Summa'lam, kemudian ketahuilah. Annan najasata, bahwasanya najis lughatan secara etimologi, secara terjemah, secara bahasa itu ma yustaqdaru walau tahiran. Najis apa sih najis? Najis itu secara bahasa, secara terjemah adalah sesuatu yang menjijikkan. Walau tahiran, sekalipun sesuatu itu tahiran, suci. Itu termasuk najis. Ini najis banget dah. Nah, kata-kata itu bukan berarti najis anjing atau najis bukan, sesuatu menjijikkan. Gila lo najis gitu namanya. Nah itu sesuatu, itu bahasa, bukan istilah. Bukan istilah hukum, tapi bahasa terjemah. Jadi apa sih yang disebut najis? Najis itu secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan walaupun suci. Kabusakin seperti busok. Kabusokin seperti busok atau bisok ya. Busok itu apa? Ya reak, ludah. Ludah itu, reak itu suci, tapi menjijikkan. Nah itu najis namanya. Tapi tinjauannya bukan najis secara hukum, najis secara adat. Artinya adatnya, kebiasaannya, yang namanya reak, yang namanya ludah itu adalah menjijikkan. Maka itu disebut dengan najis secara bahasa. Gitu ya. Wa mani, yin dan mani, air sperma. Air sperma itu suci, tapi menjijikkan. Seperti menjijikkan. Nah, maka disebut dengan najis secara bahasa, bukan secara hukum. Jijik najis gitu. Secara bahasa. Emang ada orang yang mau jual air sperma, jual sperma 1 liter 50 juta, 20 ada kan, saya mau beli, simpen air sperma jadi baunya luar biasa. Kemudian wa mukhatin dan ingus najis gak? Ingus gak najis, cuman menjijikkan. Bolehkah kita bilang ingus itu najis? Boleh, kalau pandangannya dari segi bahasa, segi terjemah. Mengapa? Ya, sebab najis itu dipandang dari sisi bahasa, bukan dari sisi hukum. Najis adalah sesuatu yang menjijikkan walaupun suci. Contohnya itu tadi, reak, ya, ludah, ingus, dan air sperma. Gitu ya. Nah oleh karena itu wayahrumu, haram, aklu zalika, memakan itu, aklu zalik, memakan itu, memakan reak, memakan ingus, memakan sperma, haram tuh, haram. Kapan dia dinyatakan sebagai barang yang haram walaupun suci? Ba'da an yakhruja, setelah dia keluar. Keluar dari mana? Mim ma'datihi, dari sumbernya. Kalau ingus dari lambung, dari sumbernya. Sumber dari mana? Kalau sperma ya sumbernya dari gituan. Kalau reak sumbernya dari gituan. Kalau ingus sumbernya dari gituan, gitu.
keluar dari sumbernya, nah maka haram dimakan. Haram. Udah keluar dari mulut, haram dimakan. Jadilah dia barang yang najis. Najis secara hukum. Dari mana itu najis dikatakan sebagai secara hukum? Kalau dimakan. Kalau dimakan, kalau nggak dimakan ya enggak. Pokoknya kita punya ingus nih, keluar dari hidung, naik. Kita gini, trok, kita buang, kan masih ada tuh. Dan kita peper di kain. Kita pakai sholat tuh kain, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dimakan menjadi haram, nggak boleh dimakan. On, gajah. Nggak boleh gitu ya. Nah bagaimana kalau sperma? Sperma boleh nggak dimakan? Nggak boleh juga kalau udah keluar. Masalah najis bukan najis secara hukum, tetapi memang ada larangan. Ada larangan makan, minum hal-hal itu, sperma, ludah, reak maupun apa namanya yang tadi itu ingus. Kalau sudah keluar, ada larangan memakannya. Larangan. Kalau memang tidak ada sesuatu alasan. Nah, contohnya apa? Nih, illa linahwi sholahi. Kecuali ada sesuatu contoh yang menjadi sebuah kebaikan. Ada sesuatu untuk pengobatan. Ada sesuatu untuk kemaslahatan. Silahkan. Begitu. Pamaknya, ludah seorang kiai. Ludahin nih anak kecil nih. Wah, nah kan dilakukan ke dia tuh. Itu li islah. Untuk islah. Boleh gak tuh? Boleh. Oh, kalau udah dukun luar biasa. Air diludahin, cuek gitu kan. Boleh gak tuh? Boleh kalau li islah, untuk ada kebaikan. Nah, ini adalah kasus tertentu ya, seperti itu. Jadi semuanya adalah barang najis. Barang najis bukan berarti najis menurut hukum. Najis menurut adat, kebiasaan, sebagai satu bahasa terjemah. Begitu. Kenapa sih? Karena yang dinamakan najis dalam istilah bahasa, dalam istilah kebiasaan, dalam istilah adat, itu adalah sesuatu yang menjijikkan walaupun suci. Tapi ada aturan. Kalau sudah keluar dari sumbernya seperti air sperma, air ludah, reak, ataupun air ingus, itu menjadilah ada larangan. Bukan berarti najis dalam kategori hukum, tapi ada larangan. Larangan dalam sisi yang berbeda, ya. Bukan larangan dalam sisi hukum kenajisannya, bukan. Larangan jangan dimakan, kan begitu. Kalau sudah keluar dari sumbernya. Kalau masih dalam tenggorokan nggak apa-apa, telan lagi. Reak, ludah, ingus masih dalam diri itu, masuk lagi ke dalam fred, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kan masih di dalam. Nah tapi kalau di luar, udah kena udara alam, udah kena udara luar, udah lihat alam dunia, terus lagi batal. Gagak aja. Jadi jangan kalau belum keluar, masih dari hanak di sini nih mamanya nih, gitu, masuk ke tenggorokan, nggak apa-apa, walaupun dalam keadaan puasa. Tapi kalau udah keluar, nggak kelihatan, telan, truk masuk batal, udah keluar, udah kena hawa alam, bukan masih ada dalam tubuh. Kenapa? Karena ingus, reak, apalagi dari itu, sperma itu kan dikeluarkan dalam tubuh sendiri, bukan dari luar. Tubuh kita sendiri, kan begitu. Termasuk keringat dari tubuh kita sendiri. Begitu ya. Dah. Kemudian ya, langsung ya. Wasar'an. Nah, ini syaratnya nih. Wasar'an dan najis menurut hukum. Secara terminologi, secara hukum, secara syariah. Apa itu? Ya bil haddi. Ada batasannya, dengan batasan. Jadi yang dikatakan najis menurut hukum adalah mustakzirun.
sesuatu yang menjijikkan. Ya, mustakzirun sesuatu yang menjijikkan secara umum. Yamna'u yang dapat mencegah sihhatas sholati, keabsahan sholat. Haitsula murakhisa, selagi tidak ada yang meringankan, selagi tidak ada rukhsah. Aila mujawwiza, tidak ada sesuatu yang membolehkan. Kalau memang itu tidak ada rukhsah dan tidak ada sesuatu yang membolehkan, begitu, maka di situ akan mencegah keabsahan sholat. Fa in kana hunaka murakhisun, fa in kana, maka jika adalah hunaka dalam kasus ini murakhisun, ada sesuatu yang merukhsah, yang meringankan, kama fi faqidit tahuraini, sebagaimana peristiwa yang terjadi, sebagaimana peristiwa fi faqidit tahuraini, di dalam ketiadaan dua alat suci. Ketiadaan dua alat suci, tiada air dan debu. Debu dan air kan alat suci. Peristiwa di dalam ketiadaan dua alat suci, yaitu air dan debu, wa alaihi najasatun, dan terdapat najis pada dirinya. Dan wa alaihi, dan pada dirinya itu najasatun, terdapat najis. Nah, air nggak ada, debu nggak ada, tapi kita ada najis nih. Gimana nih? Nah, kalau begitu, fa innahu yusolli li hurmatil waqti, maka dia boleh melakukan sholat untuk sekedar menghormati waktu. Tapi ada konsekuensi hukum di situ. Apa itu? Wa alaihil i'adatu, dan wajib bagi dirinya untuk mengulang sholat apabila air sudah ada, gitu ya. Nah, berarti saya kena najis. Apakah najis ini mencegah saya sholat? Ya, pada dasarnya itu mencegah keabsahan sholat. Dari mana sholat bisa tercegah? Sholat bisa tidak boleh karena ada najis. Tapi ada sesuatu yang meringankan dan membolehkan, bukan termasuk pencegah apabila ada sesuatu yang membolehkan, yaitu contoh seperti tidak ada dua alat suci, yaitu air dan debu. Ketika air dan debu tidak ada dan dirinya ada najis, dia harus melakukan sholat juga. Nah, untuk menghormati waktu sholat, maka dia melakukan sholat dalam keadaan najis. Boleh? Boleh. Dari mana bolehnya? Karena tidak ada air dan debu sebagai dua alat suci. Tapi catatannya adalah dia wajib mengulang sholat ketika sudah ada air atau debu. Gitu ya.